sebuah keluarga yang hidup bahagia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Bawang Putih. Namun pada suatu hari ibu Bawang Putih jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Setelah kejadian itu, Bawang Putih hidup dengan ayahnya. Ayah Bawang Putih adalah seorang pedagang yang sering berpergian jauh. Karena tak tega meninggalkan Bawang Putih sendirian di rumah, akhirnya ayah Bawang Putih memutuskan menikah lagi dengan seorang janda. Ibu dan kakak tiri Bawang Putih memiliki sifat yang jahat. Mereka bersikap baik pada Bawang Putih hanya ketika ayahnya ada bersamanya. Namun ketika ayahnya pergi berdagang, mereka menyuruh Bawang Putih mengerjakan segala pekerjaan rumah seperti seorang pembantu. Ternyata kemalangan Bawang Putih belum berhenti sampai di situ. Selang beberapa waktu, ayah Bawang Putih juga jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Kini ibu tiri dan bawang merah bersikap semakin jahat pada Bawang Putih. Sekarang pekerjaan rumah semua kamu yang kerjain. Beristirahat Bawang Putih juga semakin terbatas. Tiap hari dia hanya melayani semua kebutuhan bawang merah dan ibu tirinya. Sampai pada suatu pagi ketika Bawang Putih mencuci di sungai, tanpa disadari salah satu sendal kesayangan bawang merah hanyut. Maaf kak, sendalmu hanyut. Bawang merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih mencari sendalnya itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Jangan pernah pulang ke rumah ini jika sendalku belum kau temukan. Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari sendal itu hingga larut malam. Sendal itu pun juga belum ditemukan. Bawang merah pun memarahi Bawang Putih. Dia menyuruh Bawang Putih mencari sendal itu dan tidak boleh pulang sebelum menemukannya. Akhirnya Bawang Putih menyusuri sungai untuk mencari sendal itu hingga larut malam. Sendal itu pun belum juga ditemukan. Ketika tengah menyusuri sungai, Bawang Putih melihat sebuah gubuk. Ternyata gubuk itu dihuni oleh seorang nenek sebatang kara. Bawang Putih akhirnya meminta izin untuk menginap semalam. Nenek, bolehkah aku menginap di rumahmu? Nenek itu cukup baik hati, dia mempersilahkan Bawang Putih untuk menginap. Nenek itu juga menanyakan perihal tentang Bawang Putih dan bagaimana dia sampai di tempat itu. Bawang Putih pun menceritakan nasib yang dialaminya, hingga nenek yang mendengar itu merasa iba. Ternyata sendal yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Saat melewati sungai ini, saya melihat sendalmu tersangkut di bebatuan. Nenek, terima kasih sekali. Tapi nenek itu mau menyerahkan sendal itu dengan syarat Bawang Putih harus menemaninya selama seminggu. Ternyata sendal yang dicari Bawang Putih ditemukan oleh si nenek. Dengan senang hati, Nek, aku akan menemanimu. Tinggal di situ, Bawang Putih sangat rajin. Nenek memberikan sendal yang dulu dia temukan dan memberi hadiah pada Bawang Putih. Dia disuruh memilih antara dua buah labu untuk dia bawa. Awalnya Bawang Putih ingin menolak, namun karena ingin menghormati pemberian, Bawang Putih akhirnya memilih labu yang kecil dengan alasan takut tak kuat membawanya. Dan nenek itu hanya tersenyum mendengar alasan itu. Setelah itu, Bawang Putih pun segera pulang dan menyerahkan sendal itu pada Bawang Merah. Setelah itu, dia segera ke dapur untuk membelah labu dan memasaknya. Namun betapa terkejutnya dia, karena ketika labu itu dibelah, ternyata labu itu berisi emas permata yang sangat banyak. Secara tak sengaja, ibu tiri Bawang Putih melihat dan langsung merampas semua emas itu. Bukan hanya itu, dia juga memaksa Bawang Putih untuk menceritakan dari mana dia mendapat labu ajaib itu. Mendengar cerita Bawang Putih, munculnya jahat di benak ibu tiri yang serakah itu. Esok paginya, dia menyuruh Bawang Merah untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bawang Putih. Dia berharap akan bisa membawa pulang labu yang lebih besar, sehingga isinya lebih banyak. Singkat cerita, Bawang Merah yang malas itu tiba di gubuk nenek. Dia pun tinggal di situ selama seminggu. Namun karena sifatnya yang pemalas, dia hanya bermalas-malasan saja dan tidak mau membantu pekerjaan si nenek.
Dan ketika sudah waktu pulang, dia pun disuruh memilih labu sebagai hadiah. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengambil labu yang besar dan segera berlari pulang tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, ibunya sangat senang melihat anaknya membawa labu yang sangat besar. Dia berpikir pasti emas di dalamnya cukup banyak. Karena tak ingin diketahui oleh bawang putih dan takut jika bawang putih minta bagian, mereka menyuruh bawang putih mencuci di sungai. Setelah itu mereka masuk kamar dan menguncinya dengan rapat. Dengan tak sabar mereka segera membelah labu itu. Namun di luar dugaan, bukan emas yang ada di dalamnya, melainkan labu itu dipenuhi dengan ular, kalajengking, kelabang, dan berbagai hewan berbisa. Dengan cepat hewan-hewan itu keluar dari labu dan menggigit kedua anak dan ibu serakah itu.